Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Altaf Abidar Saputra dengan NIM 2030701132 dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian dan ruang lingkup sosiologi antropologi. Yang kedua mengenai penyimpangan dan kontrol sosial, dan yang ketiga mengenai artikel yang pernah saya tulis dan saya akan presentasikan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup sosiologi antropologi. Antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari makhluk manusia. Anthropos, secara etimologi, antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Dalam antropologi, manusia dipandang sebagai sesuatu yang kompleks dari segi fisik, emosi, sosial, dan kebudayaannya. Antropologi pula sering disebut sebagai ilmu tentang manusia dan kebudayaannya. Antropologi mulai dikenal orang banyak sebagai ilmu setelah diselenggarakannya simposium pada tahun 1951 yang dihadiri oleh lebih dari 60 tokoh antropologi dari negara di kawasan Eropa dan Amerika. Simposium yang dikenal sebagai sebutan International Symposium on Anthropology ini telah menjadi lembaran baru bagi antropologi, terutama terkait dengan publikasi beberapa hasil karya antropologi seperti buku yang berjudul Anthropology Today yang diredaksi oleh Kroeber pada tahun 1953. Pengertian lainnya disampaikan oleh Harsojo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Antropologi pada tahun 1984. Menurut Harsojo, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Menurutnya, perhatian antropologi tertuju pada sifat khusus badani dan cara produksi, tradisi, serta nilai-nilai yang akan membedakan cara pergaulan hidup yang satu dengan pergaulan hidup yang lainnya. Sementara, menurut Cohen-Tranigrat, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Antropologi 1 1996 menjelaskan bahwa secara akademis antropologi adalah sebuah ilmu tentang manusia pada umumnya dengan titik fokus kalian pada bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaan manusia. Sedangkan secara praktis antropologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari manusia dalam beragam masyarakat, suku, bangsa guna membangun suku bangsa tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan ruang lingkup sosiologi antropologi. Antropologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial mempunyai bidang kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, kriminologi, dan lain-lainnya. Antropologi juga dapat dikelompokkan ke dalam cabang ilmu humaniora karena kajiannya yang terfokus pada manusia dan kebudayaannya. Seperti halnya yang terjadi di Universitas Indonesia, di mana pada masa awal terbentuknya jurusan antropologi ini berada di bawah Fakultas Sastra. Tetapi akan perkembangan selanjutnya, ketika muncul anggapan bahwa antropologi cenderung memiliki fokus pada masalah sosial dan keberadaan manusia, maka jurusan antropologi ini pun pada tahun 1983 pindah di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saat ini beberapa universitas di Indonesia mempunyai jurusan antropologi. Di antaranya adalah Universitas Pajajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, Universitas Cendrawasih, dan Universitas Udayana. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa secara umumnya dapat dikatakan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari dari segi keragaman fisiknya, masyarakat, dan budayaannya. Namun demikian, di beberapa tempat negara dan universitas, antropologi sebagai ilmu mempunyai penekanan tertentu sesuai dengan karakteristik antropologi itu sendiri dan perkembangan masyarakat di tempat negara dan universitas tersebut. Seperti yang pernah diungkapkan Cohen-Tranigrat bahwa ruang lingkup dan dasar antropologi belum mencapai kemantapan dan bentuk umum yang seragam di semua pusat ilmiah di dunia. Menurutnya, cara terbaik untuk mencapai pengertian akan hal itu adalah dengan mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi pangkal dari antropologi dan bagaimana garis besar proses perkembangannya yang mengintegrasikan ilmu-ilmu
pangkal tadi serta mempelajari bagaimana penerapannya di beberapa negara yang berbeda. Selanjutnya yaitu penyimpangan dan kontrol sosial. Robert mengatakan penyimpangan sosial adalah tindakan yang menyimpang atau abnormal dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan masalah sehingga ada pihak yang berusaha untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut. Menurut Beger, pengendalian sosial adalah cara yang dipergunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang menyimpang, membangkang atau abnormal. Pengendalian sosial adalah proses terencana maupun tak terencana dan mengubah perilaku individu untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai-nilai suatu kelompok. Berikut macam-macam penyimpangan perilaku sosial. Yang pertama adalah kriminal dan kejahatan, yang kedua kenakalan anak dan remaja, ketiga penyimpangan seksual, keempat alkoholisme, kelima penyalahgunaan narkotika, keenam hubungan seks di luar dan atau sebelum menikah. Selanjutnya itu bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Itu penyimpangan pertama yaitu penyimpangan primer, adalah penyimpangan yang bersifat temporer atau sementara dan hanya dilakukan oleh sebagian kecil hidupan seseorang. Kedua, penyimpangan sekunder adalah perbuatan yang dilakukan secara khas, memperlihatkan perilaku penyimpangan seiring dilakukan dan merasakan orang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang pernah saya tulis dengan judul Problematika Sosial Budaya Masyarakat di Masa Pandemi dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi, yang dimana sini saya membahas mengenai pandemi COVID-19 yang banyak mengubah gaya hidup manusia sebagai makhluk sosial, yang dimana diterapkan pemerintah gaya hidup new normal. Gaya hidup normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan epidemiologis dan kesiapan regional. Adapun yang ditetapkan pemerintah dalam gaya hidup baru new normal memunculkan problematika sosial budaya di masyarakat seperti berikut. Seperti jaga jarak, yang dimana masyarakat Indonesia sudah memiliki budaya kekeluargaan dan kedekatan sejak dulu. Nah, yang membuat problematika tersebut adalah kedua budaya tersebut mengakar dalam kebiasaan masyarakat Indonesia sehari-hari. Untuk bisa mengadopsi perilaku jaga jarak tengah masyarakat, pemerintah berusaha keras dan membutuhkan waktu yang tak sebentar. Yang kedua yaitu budaya jabat tangan atau salaman, yang tak bisa dipungkiri jika berjabat tangan sudah menjadi kebiasaan yang disepakati banyak orang, baik dari segi politik atau bisnis. Cara ini sudah ada selama ribuan tahun kebelakangan. Tapi kini, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 ini, para ahli kembali mempertanyakan apa dampaknya pada kesehatan tiap orang. Pemerintah sudah cukup kewalahan dalam mengimbau masyarakat untuk melakukan jarak sosial, apalagi meyakinkan mereka untuk berhenti berjabat tangan selamanya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari beberapa materi yang sudah saya pelajari. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.